Hey yo, welcome to Gilang Riser. Dan sekarang kita punya satu box utuh Galaxy version Kamen Rider 03 guys. Keren banget, ini bener-bener line up yang bener-bener gua tunggu banget selama ini guys. Jadi yang paling seru di sini tuh adalah ini adalah karakter utamanya yang harus kita dapatkan, tapi pasti kita dapatkan, cuma yang jadi masalah itu kita dapat segera atau enggak sih. Oke, bagian box depannya seperti ini menampilkan beberapa line up yang akan kita dapatkan. Awalnya kita semua terkecoh, kirain dia adalah Ryuga, ternyata dia adalah blank form guys. Oh my god. Dan sini akan ada Gen, ada X-Ide, ini cuma beda warna doang guys, dan sayang ini nggak ada senjata apapun, bahkan dia nggak dapat game Baxternya itu loh yang di tangan, itu nggak dapat. Kita dapat level satunya Glare dari Kamen Rider Kids. Ini ada Red Player yang dari Kamen Rider X-Ide. Ini dapat senjata guys, ini si Genmu kalau nggak dapat apa-apa. Dan ini yang akan jadi secretnya adalah Kamen Rider Bujin Sword Tycoon. Gokil. Nah, ini adalah line up-nya guys di depan yang akan kita dapatkan. Nah, secretnya itu ada 1/36, jadi dalam 3 box cuma ada satu secretnya. Apakah kita orang yang beruntung itu? Dan di sini ada naga juga nih. Ini adalah sebuah awal yang baru guys. Sudah mulai masuk monster-monsteran seperti ini. Mungkin di keempat akan ada motornya guys. Semoga juga pengen banget motornya nih. Figurnya bisa kalian lihat semuanya. Menurut gue line up di sini cukup bagus karena nggak ada monster ya guys. Walaupun ada si Red Player, tapi tuh menurut gue masih oke-oke aja sih. Walaupun memang bukan yang pasti diinginkan orang-orang. Oke, sekarang aja kita bongkar guys. Apakah kita akan hoki pergacaan ini atau kita ampas seperti biasanya? Gue sudah buka 2 box, 01 dan 02, dan masih belum dapat secret. Apakah hal itu akan berulang lagi? Bukannya mudah banget, nggak usah pakai cutter-cutteran, ini cuma tinggal diperepet-repet aja guys. Pilanya seperti ini guys. Setelah dibuka bentukannya jadi kayak bisa di display seperti yang ada di mall-mall. Dan aku punya suatu hal yang bagus banget untuk pergacaan kali ini adalah mari kita timbang. Biar untuk kalian orang-orang yang suka menimbang, para kolektor, biar tahu kalian ini timbangannya berapa. Oke, gua akan timbang dan kita akan bongkar semuanya sebanyak sekarang sekaligus, dan nanti akan kita rakit setelah kita timbang semuanya. Dan semua boxnya tuh dikasih plastik kayak gini guys tuh, jadi lebih eksklusif dan lebih terjaga. Jadi buat kalian yang suka bongkar-bongkar di minimarket atau dimanapun itu, biasanya kasusnya di Defender ya, dibongkar di minimarket, kalian nggak bisa melakukannya karena sudah lebih terjaga. Oke, yang pertama ada di 665 guys. Kita langsung buka ya. Di 665 kita akan dapat siapa nih guys? Kayaknya figur sih. Oke, kita sampai tebak-tebakan juga. Ini ngeri. Iya nanya gua rasa kita akan dapat, ini agak berat sih, 665 mungkin gen guys. Oke, yang udah kita dapat kita bongkar lewat pantat sini guys, ke bawahnya guys. Nah, dapat 3 plastik. Wow, 3 plastik guys. Kita buka aja ini nih. Ini aja nih yang ada stainlessnya ya. Oke, let's go. Sulit aja biasa di sini ada kartunya cuy. Ini nih 1 2 3 Bujin biasa cuy, bujin biasa. Aduh, pertama kali gacha dan langsung ampas seperti ini. Oh my god, kita berarti unhoki guys, bener-bener gak hoki sama sekali. Oh my goodness. Wah, ternyata kalau bujin biasa tuh dia ininya keras guys. Tuh. Apa satu dulu alamat ya.
baru pertama ini udah malas gua ngelanjutinnya. Oke lanjut. Udah mati. Ini berat nih, ini kayaknya kita akan dapat yang ada senjata. Ini nih paling nih. Siapa namanya tuh? Saya tambah 1. 627 enggak mungkin. Berarti ini lebih ringan lagi cuy. Ini mungkin dapat si clear kali ya, clear. Aduh. Oke kita, kita nggak dapat secret cuy. Sudah berkali-kali gacha nggak dapat secret. Oh my god, kenapa ya? Oke, langsung aja kita buka ini juga. Let's go. Dia tuh cuma nempel-nempel di sini ya cuy. Oh enggak. Kita dapat siapa? 1, 2, 3. Oh XI cuy, XI mantap. Ini udah tinggal sisaan doang, ini udah nggak seru cuy. Tapi yang bikin seru kan kalian bisa melihat ini timbangannya berapa gitu. Walaupun ini akan tetap mengecoh juga karena bakal ada silika gun. Wah berat, ini berat banget, sumpah berat banget. 621 tapi ini lagi full banget cuy. Kalau full kayak gini sih mana sih ujung? Gua rasa sih kita bakal dapet si ini ya, naga. Ini kayaknya naga guys, ini naga. Baru bongkar langsung dapat bujinnya bukan secret. Apes. Naga ini mana naga, gue yakin. Enggak, masih dapat stainless. Naga kan kalau masih dapat stainless guys. Oke. Tuh suka muncul di sini ya cuy. Mana nih? Oh ini 1, 2, 3. Glare kan, bener glare tuh. Mantap cuy. Nah buat kalian yang menimbang bisa dicatat guys. Oke lanjut ke 4 guys. Yang keempat ini kita timbang lagi. Tinggal sorry itu sebentar. Oke 509, ringan banget anjir. Ini mah terlalu ringan cuy. Apa 509? Glare aja nggak senjatanya. Kayaknya sih ini deh. Apa namanya nih? Ryuki Blank Form kayaknya. 509 soalnya. Seringan itu cuy. Ryuki Blank Form kayaknya. Oh bukan cuy, salah buka gua. Ternyata kayak dapat right player 509. Oh keren juga nih, pedangnya bagus banget, cuma sayangnya belakangnya polosan aja guys. Jadi ini harus kita repair nih kalau mau depan belakangnya bagus. Waduh udah jatuh, masukin lagi. Jadi hari ini kita cuman buka-buka doang guys, kita dapat apa. Tapi kita sudah tidak hoki. Oke langsung aja kita bongkar lagi guys. Oh timbang dulu. 645. Wah padat banget naga ini mah. 645 mah pasti naga. Hati-hati buat kalian yang bongkar ini pakai pisau ya, nanti kena tangan. Wah kartunya di luar cuy, lihatin kartunya di luar. Kagak ada anjir kartunya. Naga ini mah pasti naga nih, soalnya gede-gede tuh naganya kan ada tuh. Naga karena dia kartunya di luar dan kagak dapat stand case. Oke lanjut lagi yang ke 6. Agak padat nih, siapa ya? 624 tuh kayaknya 6 ya. Oh sih ini kayaknya red player. Udah malas nebak anjir, orang udah buka duluan yang harusnya kita dapatkan yang terbaiknya. Udah gua
Padahal tujuan gue bisa kotak gini tuh pengen dapet secret cuy, jujur. Tapi malah ampas dunia ya. Udah banget anjir itu enggak di. Oh. Set benar kan tuh. Dapat sih level 1 X Idol. Berarti 3 lagi tuh keluar Yuki, Genmo sama Blank Form. enam dua puluh kayaknya Ryukin yang ini. Mari kita lihat apakah benar ini Ryuki guys atau bukan. Lihat, nah ini 1 2 3 Genmu ternyata cuy. Tinggal Blank Form sama Ryuki yang belum nih guys. Oke, lanjut. 508 tuh tadi si red player ya. Oke, dapet siapa nih guys? Ini timbangannya kecil, gue yakin sih ini si Blank Form sih. Apakah benar di pergacaan kita nomor 8 ini guys akan dapat Blank Form? Tapi sekarang lemnya nggak terlalu tebal ya, jadi lebih gampang dibuka. Oke, yang ini ada nih 1 2 3 Blank Form. Sayang banget Blank Formnya agak dikasih senjata pedang yang gampang patah itu ya. 1 kali hit langsung patah. Aduh, kita masih belum dapat. Oh, ini berarti terakhir nih. Ini benar-benar kita dapat si tokoh utama kita guys, yaitu adalah si Ryuki. Ini kenapa depannya si X aja? Kenapa ya? Padahal kan orang-orang pasti ngincernya Ryuki-nya guys. Jujur, orang-orang ngincernya Ryuki. Kalau kalian pengen tahu mah. Bahkan orang yang beli gacha satuan tuh pasti berharap dapat Ryuki dia di antara yang lainnya mah. Nah, set. Let's go. Ini adalah Ryuki. Ryukin lo, mantap cuy nih Ryuki. Si Ryuki, oh gue timbang, anjay. Kalian kalau sama Ryuki jadi nggak tahu berapa ini perkiranya aja ya. Sekarang ini udah agak dibuka dan plastiknya juga sudah tidak ada. Jadi 613 kalau kalian pengen gacha Ryuki guys. Oke, semuanya sudah gua bongkar, sudah gua buka. Aduh, sayang banget pergacaan kita ampas banget, kita gak dapet secret di pergacaan 03 ini. Bener-bener lose streak, kita lose streak parah, win streak kekalahan anjay. Oke, langsung aja kita rakit semuanya guys, bukan bongkar anjir, kita bongkar semua kesalahan kita. Let's go. Syah ini guys, setelah gua rakit semuanya ke 9 figur yang kita dapatkan dari Galaxy version Kamen Rider 03 ini guys. Jadi ada 3 figur yang dapat stand base seperti ini guys. Stand base nya udah di upgrade, dia udah dicapitannya gini, jadi bisa diatur-atur kayak gini nih capitannya. Yaitu yang dapat itu adalah si XI, si Bujin, dan juga si Ryuki. Yang gue bingung tuh kenapa Bujin Sword dapat capitan padahal dia bukan tokoh utama. Biasanya yang dapat tuh tokoh utama guys. Dan juga dalam pergacaan itu kita dapat banyak banget silikagal seperti ini, dan ukurannya macam-macam guys. Ada yang gede, kecil, panjang, pendek, wah pokoknya bentukannya beda-beda semua. Ini benar-benar akan menyulitkan untuk kalian yang ingin menggacha guys. Benar-benar sangat sulit sekali untuk memprediksi apa aja yang akan didapatkan. Jadi sebenarnya hitungannya yang buat timbang itu nggak pasti juga guys. Jadi kalian harus punya hoki-hoki atau insting yang kuat pada saat nanti mau menggacha langsung. Dan ini adalah aksesoris yang kita dapatkan. Seperti biasa kita banyak dapat join bagian badan dan kepala ini, ada join kaki juga ekstra ini kalau someday patah, tapi ini cukup kuat menurut gua, akan sulit untuk patah juga kecuali kalian emang gasuk banget. Dan ini ada tangan pengganti untuk Kamen Rider Ryuki guys, dapat kiri dan kanan juga. Ini ada tangan menunjuk untuk Kamen Rider Glare, ini sama aja kayak tangan menunjuknya di Kabuto guys. Terus ada extra part shuriken ini untuk Kamen Rider Bujin.
Ini kalau hilang bisa ada penggantinya. Ini juga ada pengganti part tangan untuk si Kamen Rider Yoki guys ya. Ada beberapa part, jadi banyak lah ini part-part tambahan seperti ini. Jadi kalau kalian hilang bisa untuk penggantinya guys, seperti itu. Jadi menurut gue ini masih apa ya, underrated gitu, karena masih belum ada upgrade tangan yang lebih untuk semua figur gitu. Maksudnya setiap figur harusnya bukan cuma satu atau dua, tapi sepasang gitu. Ada tangan mengapa dan tangan pegang senjata, itu harusnya wajib guys menurut gua. Oke, kita langsung review figurnya satu per satu. Kita mulai dari blank formnya Kamen Rider Yuki. Ini adalah blank formnya pada saat dia belum melakukan kontrak dengan si Dragader itu. Oke, bentukannya kayak gini aja, warnanya tuh cenderung ke navy pudar ya, kartunya bagus, dan bagian buat ganti naganya tuh masih polosan aja. Belakangnya ada logo Ryuki guys. Sekarang kita lihat figurnya dari dekat. Penampilannya seperti ini guys, belum ada logo di sini, masih polos aja. Warnanya didominasi antara abu-abu hitam dan juga navy pudar ini guys. Di sininya masih polos, belum ada gambar naganya. Dapat part tangannya cuma seperti ini saja nih, kurang menarik menurut gua. Belakangnya polos, nggak ada detail apapun. Di sini ada sedikit cendol apa nih ya, bentukannya kayak gini. Artikulasinya standar aja, bisa menendang, bergerak dengan maksimal karena tidak ada terhalang apapun juga tuh. Jadi oke lah, ini artikulasinya bisa dimain-mainin dengan sangat mantap. Menurut gue ini adalah underratednya di Kamen 3 ini. Pasti banyak yang gak suka karena mereka kecewa bukan Ryuga guys, malah dapet yang lengkap seperti ini dan polosan saja dan gak dapet aksesoris tambahan apapun, cuman seperti ini saja guys. Menurut kalian gimana? Nah, ini layak gak masuk underrated atau emang ini harusnya masuk lineup yang harganya cukup mahal, karena dia juga termasuk varian Ryuki cuman blank form guys. Oke, lanjut, kita punya Genmu Corporate. Bentuk kartunya seperti ini guys, keren banget menurut gue. Perpaduan warna ungunya juga cakep, keren. Di belakangnya juga ada logonya si Genmu, tapi sayang tulisannya masih Cina, jadi gue nggak tahu ini artinya apa. Oke, lanjut, kita lihat figurnya. Dan ini juga gue agak kecewa banget, bagian part tangannya bukan mengepal tapi malah terbuka kayak gini, jadi kurang guys. Tangan kayak gini tuh sebenarnya emang difungsikan untuk tangan relax kayak gini ya, cuman bentukannya kayak gini, kayak harus megang senjata. Jadi karena dia tidak megang senjata jadi kurang. Bentukannya seperti ini, visornya tuh clear ya guys, ini keren banget, mantap. Bukan clear deng, ini visor biasa yang udah ditempelin stiker kayak gitu, tapi warnanya cukup bagus menurut gue. Ungunya juga menyalak banget, detail di punggungnya, di dadanya ini bagus banget. Punggungnya juga mantep banget, ini detail sampai belakang, nggak polosan aja tapi diwarnai juga sampai detail ungu kecil ini pun diwarnai guys. Yang pinggirnya kagak ada gashat, polosan aja, tapi di sini ada gimmick yang bisa kalian mainkan guys. Tuh, semua lini ice eye bisa digerakin kayak gini guys, mantap. Dan ada detail stikernya sampai kecil-kecil kayak gini. Ini bener-bener nilai plus banget guys untuk buildnya. Ini bener-bener sedetail itu, cakep banget. Mungkin kalau kalian pengen lebih detail lagi bisa diwarnain gasatnya biar nggak terlalu serupa dengan buildnya guys. Bagian kakinya seperti ini, bagus detailnya sampai kaki. Bagian ini pun ada detailnya, cuma bagian belakangnya polosan saja seperti ini guys. Menurut gue ini cukup bagus, cukup hoki juga untuk dapat ini. Tapi menurut gue bagian part tangannya menjadi masalah sih, harusnya diganti menjadi tangan yang lebih proper kalau emang kagak dapat senjata. Oke, lanjut, kita punya Kamen Rider Clear. Wah, ini adalah Kamen Rider yang bentukannya bedes banget guys. Menurut gua keren, karena menurut gua karena dia tuh ada dua tipe gitu, bisa dihilangkan apa sih shoulder pad dan juga dadanya tuh akan menjadi kayak beda form gitu lah. Tapi gue menunggu banget yang si gazernya itu yang warna emas putih, itu bener-bener bagus banget guys. Kalau ada sih itu harus kita beli nanti buat bersanding dengan si ini. Belakangnya tulisannya GGP aja, nggak ada logonya dia. Oke, penampilannya seperti ini guys. Bentukannya mantep banget, dominasi ungunya tuh bagus banget. Warnanya ini nggak usah di replay lagi, menurut gua warnanya udah cukup stand out. Warna metalingnya cakep banget, keren, luar biasa. Bagian part tangannya ini juga udah bagus banget, liatin. Dia tuh udah kayak ada tambahan part yang bisa nempel di tangan kayak gini tuh. Jadi kayak tangannya tuh ada kayak aksesoris di punggung tangannya, mantep banget. Ininya juga bagus banget.
Dan dia tuh bagian ininya nempel sama body tuh guys, sama body kaki tuh nempel kayak gini, jadi nggak ditempel di ini, jadi tidak mengganggu artikulasi guys. Tuh mantap banget, walaupun dia emang agak gede jebak gitu, tapi itu masih oke, masih bagus, masih proporsinya masih keren. Dan dia juga dapat aksesoris tangan menunjuk, dan itu kalau diposein menurut gue cukup keren, tapi untuk apa gitu ya, dia nggak terlalu kepake juga sebenarnya bagusnya. Dan dia tuh emang Kamen Rider yang nggak dapat senjata guys, jadi ya udah tangan mengapa gini pun sebenarnya cukup aja. Belakangnya polosan aja seperti ini guys. Gue juga lupa ini belakangnya harus dikasih warna apa, mungkin someday akan kita warnai kalau emang ada warnanya guys. Oke, seperti ini penampilannya, ini cukup keren, mantap. Dan kalau kalian gacha satuan dapat ini, menurut gue kalian hoki sih. Ini ya gue yakin harganya cukup tinggi. Oke, next kita punya Ride Player dari Kamen Rider X Aido. Bentukannya polosan aja kayak gini guys, tapi dia tuh walaupun Ride Player dan dia juga underrated banget, tapi dia dikasih senjata yang sangat beda seperti ini guys. Ini adalah senjata level 10 nya dari Kamen Rider XI Mighty Brother X. Jadi walaupun dia underrated, tapi senjatanya sangat berguna banget untuk ditempelin di figur yang lain, terutama di Kamen Rider Genmu atau di XI guys. Penampilannya kayak gini aja, warnanya juga didominasi warna coklat, detailnya sama kayak XI, kakinya coklat juga, kepalanya doang botak jelek, bentukannya kayak terenggiling armadillo gitu kepalanya. Coklatnya juga kurang menarik menurut gua, dan ini kenapa yang sekarang tuh gampang banget copot guys, untuk semua figurnya tuh kayak kurang ngeklop gitu loh, kayak kurang panjang ininya nih. Dan bentuk detailnya sih bener-bener sama banget kayak Excite, tapi dia nggak dapat beltnya cuma kayak gini aja polosan guys. Jadi gua rasa kalau kalian beli ini ya ambil senjatanya aja, figurnya bisa kalian jual guys kalau tidak suka. Kalau mungkin kalian punya kreativitas lebih, kepalanya ini bisa dikreasikan juga nih rambut-rambutnya kayak XL yang lain, biar dia bentukannya nggak polosan kayak gini aja. Tapi senjatanya bener-bener bagus banget, tapi sayangnya cuma satu arah doang, jadi yang sebelah ininya polos kayak gini. Jadi ini PR banget buat kalian ngerikan lagi kalau emang mau bikin ini jadi lebih bagus dan lebih mantap guys. Tapi ini udah cukup overall bagus banget sih, warna detail depannya mantap banget, bahkan di sini ada detail tulisan kecilnya nih, keren banget cuy. Pedangnya bisa layak untuk kalian koleksi. Ini sekarang lanjut ke XI level 1. Bentukannya bantet banget, keren, bulky, mantap pokoknya mah. Di belakang juga ada logo XI nya, luar biasa. Gue suka banget sama ini karena dia tuh beda banget sama proporsi bloknya seperti biasanya guys, karena bentukannya lebih gede, lebih bantet gitu guys. Dan permasalahan dia tuh adalah kepalanya nggak bisa bergerak guys, jadinya setelah ada adjustment di sana sini, jadi dia tuh kepalanya fix ya, sama body itu bersegi satu. Jadi kalau bentukannya seperti ini loh, jadi nggak ada ball joinnya, jadi dicolok aja kayak gini cas. Nah dia nggak bisa gerak-gerak jadinya. Modelan beltnya tuh ada gimmicknya guys, bisa dibuka tutup seperti ini, tapi untuk level 1 ini harus ditutup seperti ini, karena level 2 baru yang bisa yang terbuka kayak gini seperti di seriesnya guys. Kakinya cukup bulky banget, ini benar-benar mengganggu artikulasi, tapi dia jadi nggak bisa double join, masih gini doang. Dan ke depannya juga segini doang tuh, karena benar-benar keterbatasan dari join yang ada di kakinya. Kalau tangannya sih masih oke-oke aja, muter masih aman, segala rupa masih oke. Pinggangnya pun bisa muter, tapi bagian yang bawahnya ini doang guys, karena dia ada adjustment lagi tuh. Bentukannya ada yang kayak gini, ini kan bodi dalamnya nih, bentuk bawahnya kayak gini tuh, masukin tempel lagi kayak gini. Jadi bentukan beltnya tuh beda sendiri guys, lebih gendut. Dan dia juga dapat senjata seperti ini yang bentukannya kayak palu, jadi ini bisa dikombin sama XL level 2 guys. Kalau kalian bosan dengan senjata pedang, kalian bisa ambil palu dia untuk di Kamen Rider XL level 2 nya guys gitu. Ini menurut gue bagus banget, keren, karena ini bener-bener inovasi terbaru dari Blockist. Dia bentuknya nggak monoton kayak gitu terus. Oke, lanjut ke toko utama kita, itu adalah Kamen Rider Ryuki. Waduh, orang banyak banget yang suka sama ini, bener-bener suka itu sama Ryuki. Bahkan dia pun di pasaran harganya cukup fantastis, kayak hampir 2 kali lipat dari harga blind boxnya. Paling murah mungkin di harga 150.000, karena emang sekeren itu dan semasin itu para fans Ryuki yang pengen dapetin dia.
Detailnya cukup bagus. Di sini tuh ada double visor yang kalian harus lihat. Jadi visornya tuh ada double. Bentar, kita bisa buka nggak ya? Nah, itu ada clear part seperti ini nih di dalam kepalanya tuh, terus ditutup lagi sama visor seperti ini guys. Nah, jadi dalamnya tuh ada clear partnya kalau kalian bisa melihat lebih detail tuh. Jadi emang sedetail itu gue sukanya. Dan untuk detail naganya bisa kalian lihat bener-bener bagus banget cuy, sedetail itu. Dan warnanya juga bagus, stand out. Merahnya bukan merah plastik tapi merah metalik gitu guys, keren. Walaupun ini nggak ada gimmick untuk dibuka masuk atau pasih kartu kayak gitu, nggak ada guys. Dan dia dapat part tangan tambahan yang sangat-sangat keren dan juga mantap. Ini jarang banget ada part tangan tambahan seperti ini guys. Jadi dia kalau dipasangkan pakai tangan ini cukup mantap. Dan dia pun sebenarnya ada gimmick untuk ditambahkan pedang dari naganya itu. Jadi kalau kalian dapat sepaket dengan naganya itu bisa ditambahkan juga untuk berpose-pose dia pakai pedang. Kalau kalian cuma dapat figurnya ini doang tanpa naganya, cuma dapat seperti ini dan tangan tambahan, udah kayak gitu doang guys. Bentukannya mantap dan keren sekali. Oke, ini adalah Kamen Rider X Aido. Pinknya benar-benar menyala. Ada gimmick juga di belakangnya seperti ini, artikulasi aman. Dan juga seperti biasa ini bergabung antara gasat dan juga drivernya guys. Dan ada pedang seperti ini yang bagus banget, detailnya cakep banget, walaupun belakangnya tetap polos. Mungkin kalian bisa mewarnai pinknya itu tinggal di belakangnya doang, itu biar lebih detail dan lebih mantap guys. Visornya mantap, warna pinknya juga menyala banget, detail sampai belakang juga cakep banget ini guys. Liatin, bener-bener diwarnain semuanya juga mantap banget, keren. Jadi kalau ini sudah pernah kita review di video sebelumnya karena kita pernah beli gacha satuan, dan bisa kalian lihat di sana lebih detailnya seperti ini gimana. Oke, ini adalah tokoh utama kita dari pergacaan ini adalah Kamen Rider Bujin Sword, walaupun bukan secret yang biasa aja. Mungkin banyak orang bilang, wah Kamen Rider Bujin Sword bagusan yang biasanya karena warnanya original dan sesuai sama series. Itu cuman kalian adalah sebagai pengalihan rasa sakit karena kalian tidak dapat secret guys. Cuma alasan saja, kalian cari-cari alasan. Dan di sini detailnya tuh kita dapat jubah, walaupun ini bukan jubah kain tapi ini sudah cukup lumayan guys. Ada artikulasinya seperti ini, bisa ngangkat dikit lah ya, lumayan. Mungkin next time kita akan rubah jubahnya biar lebih bagus dan lebih detail, kita pakai kain biar artikulasinya lebih mantap. Kita akan bikin di video terpisah nanti ya. Detailnya cukup mantap, dari mulai kepala sampai kaki semuanya detail banget guys, gue suka banget ini. Dan pedangnya detail cuma ada di satu sisi doang, belakangnya polosan saja ini, tapi gampang copot. Ini tuh bentukannya modelnya dicapit kayak gini guys, sama kayak kalau kalian pernah gacha di 01 itu ada pang jack sama kayak gitu, cuman dia versi jubahnya lebih pendek. Seperti biasa tangannya nggak ada ekstra tambahan apapun, dia pakai tangan megang senjata dua-duanya. Beltnya cukup bagus, detailnya bener-bener diperhatikan sekali sama si blok di sini. Waktu itu kalau main detail emang nggak main-main guys, walaupun untuk detail kecil dan murah seperti ini guys. Ini cukup bagus, keren. Gua cukup amazed dan suka juga dengan figur yang ini, keren banget. Kita tetap harus patut syukuri karena ya udahlah, kita udah tinggal di pergacaan tapi ampas semua, nggak pernah dapat secret sama sekali. Tapi untuk Bujin ini gue cukup mantap karena ini benar-benar movie akurat lah gitu ya, walaupun bukan secretnya. Nanti akan kita ganti jubahnya biar lebih kece badai. Ini bener-bener keren banget guys, jujur sekeren itu. Ini clear part guys nih yang bagian sini. Oke, gue juga udah beli pertambahan sarungnya itu nanti buat menambah kekerenan dari si Bujin ini biar lebih cakep guys. Jadi nanti kita akan bikin video mengupgrade dia biar lebih kece guys. Oke. Oh iya, lupa, kita belum ngasih lihat kartunya nih. Kartunya seperti ini guys, warnanya dan posenya sama seperti biasa. Kalau yang secret itu kalau nggak salah lebih bagus deh modelannya dan lebih hologramik gitu. Ini tapi udah cukup keren sih, belakangnya ada logo sih Tycoon. Oke, sebelum kita ke yang terakhir, kita lihat dulu manual booksnya guys, manual papernya. Jadi di sini manual papernya ditunjukkan di si Bujinnya, jadi tokoh utama. Di sini bisa kalian lihat cara perakitannya seperti ini. Tapi untuk yang secret beda bentukannya, dia tuh ada pertambahan lagi di belakang dan juga jubahnya terbuat dari kain guys. Nah di sini manualnya cukup bagus, walaupun bahasanya masih bahasa asing, bukan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi
kalian meraba-raba aja dari gambarnya kayak gitu guys. Tapi ini udah cukup membantu sekali dalam proses perakitan. Oke, ini adalah tokoh utama kita adalah naga guys. Siapa yang namanya? Ini namanya guys, nggak bisa dibaca sama gue, sorry. Ada logo review di belakangnya. Ini keren banget. Dan ini kalau kalian dapat ini, kalian harus sepaket dengan si Ryuki-nya. Kalau enggak, ini akan jadi mubazir guys. Bentukannya bagus banget, ada artikulasi di mulut, bisa kagak. Aduh sorry guys, copot. Dan ini bener-bener cakep banget. Kalau kalian posekan dia dengan si Ryuki, itu akan bener-bener bedes banget. Ini ada artikulasinya, bisa naik turun seperti ini tuh. Bisa diputar-putar juga sesuai dengan keinginan kalian. Ininya nih tuh ada artikulasi, karena ini bentuknya buah join yang disambung-sambung. Di pantatnya ada pedang Ryuki yang bisa kalian pasangkan di Ryuki-nya guys. Nih cakep banget, detailnya mantap, walaupun cuma sebelah, jadi sebelah lagi harus kalian repaint guys. Dan ini sebenarnya menghabiskan tempat kalau kalian punya storage yang kecil, jadi kalian harus punya storage khusus untuk si naga ini yang sangat kecil. Artikulasinya benar-benar nggak terbatas, ini benar bisa digerakin, bisa dimainin, dan dia ukurannya cukup besar guys. Ini benar-benar liatin dari ujung ke ujung loh ukurannya. Jadi gua nggak sabar untuk menunggu monster mirror yang lainnya, terutama yaitu monsternya si Zolda yang warna hijau itu. Gue menunggu banget karena bentukannya keren banget cuy. Dia pasti bentukannya kayak Megazord, kalau enggak bentukannya sama kayak yang Transformer gitu paling artikulasinya. Ini keren banget. Dan warnanya pun bukan warna plastik biasa, tapi agak sedikit metalik guys. Ini menambah esensi dan ketampanan dari si naga ini. Oke, itu semua hal yang gue dapatkan dari pergacaan 03 ini. Menurut kalian mana nih yang paling favorit menurut kalian dari line up-nya? Kalau gue sih jujur gue lebih suka si Bujin. Dan yang kedua gue suka banget sama si Glare karena bentukannya sangat-sangat bedes banget guys. Begitulah, walaupun kita di pergacaan ini belum hoki, mungkin di pergacaan next kita akan lebih hoki lagi guys. Oke, thank you yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Mantap.